Mengejutkan. Inilah 3 kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah diucapkan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul dalam agama Islam. Nabi Ibrahim juga dikenal dalam agama Kristen dan Yahudi sebagai Abraham. Nabi Ibrahim memiliki gelar Khalil Allah atau sahabat Allah yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim termasuk dalam nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi merupakan sebuah gelar kenabian istimewa yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan khusus karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid. Nabi Ibrahim diutus kepada kaum Khaldan yang terletak di negeri yang kini disebut dengan Irak. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim pernah melakukan 3 kebohongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pernah Nabi Ibrahim alaihissalam berdusta kecuali 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kebohongan pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah saat beliau diajak oleh ayahnya untuk menyaksikan hari raya kaum kafir Babilonia, di mana hari raya tersebut dirayakan di alun-alun kota setiap tahunnya. Namun saat ayahnya mengajak Ibrahim untuk datang ke perayaan, Nabi Ibrahim menolaknya dengan alasan sedang sakit. Lalu dia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Quran Surat As-Saffat ayat 88. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. Quran Surat As-Saffat ayat 89. Nabi Ibrahim melakukan kebohongan demi melancarkan rencananya untuk menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya itu. Saat orang-orang pergi menyaksikan perayaan tersebut, Nabi Ibrahim mendatangi berhala dan menghancurkannya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala tersebut dan memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Quran Surat As-Saffat ayat 91 hingga 93. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menghancurkan semua berhala dengan kapak, kecuali berhala yang terbesar. Nabi Ibrahim kemudian meletakkan kapak di tangan berhala terbesar tersebut. Kebohongan kedua yang dilakukan Nabi Ibrahim yakni setelah dia berhasil menghancurkan berhala-berhala tersebut dan menyisakan yang paling besar dan meletakkan kapak di tangan berhala tersebut. Kemudian datanglah masyarakat yang baru saja pulang dari perayaan. Mereka pun kaget karena sembahan-sembahan mereka sudah hancur. Lalu mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zolim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 59. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 60. Menurut Ibnu Mas'ud, mereka yang mengatakan Ibrahim sebagai pelakunya adalah orang yang pernah mendengar Nabi Ibrahim berkata, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 57. Kemudian Nabi Ibrahim pun disidang dan setelah orang-orang pun berkumpul, mereka pun bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Quran Surat Al-Anbiya ayat 62. Nabi Ibrahim pun menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata seperti itu agar mereka menjawab bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara
Hingga akhirnya mereka pun mengakui bahwa patung-patung tersebut hanyalah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kebohongan ketiga yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah pada suatu hari Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah tiba di suatu negeri yang dikuasai oleh seorang Fir'aun yang zalim. Fir'aun tersebut diberitahu oleh ajudannya bahwa ada seorang lelaki yang tinggal bersama wanita yang sangat cantik jelita. Fir'aun tersebut mengutus utusannya untuk menemui Ibrahim. Sang utusannya pun bertanya, "Siapa wanita yang tinggal bersamamu?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Dia adalah adikku." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Sarah dan berkata, "Wahai Sarah, di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman kecuali aku dan kamu. Dan di depan sana ada seorang pria yang datang dan bertanya kepadaku tentang dirimu. Maka aku katakan padanya bahwa kamu adalah adikku. Oleh karena itu, janganlah kamu katakan yang lain selain yang aku katakan." Maksud ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan bahwa Sarah adalah adiknya adalah saudara seagama atau uktum fiddin. Sedangkan maksud di muka bumi ini tidak ada yang beriman kecuali aku dan kamu adalah tidak ada pasangan mukmin lain selain Nabi Ibrahim dan Sarah. Alasannya karena Nabi Lut alaihissalam pada saat itu juga beriman sama seperti mereka. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam.